Tiga kandidat bakal calon presiden yang diusung tiga poros koalisi sudah terlihat. Tetapi hingga kini belum ada nama bakal calon wakil presiden yang dipastikan mendampingi ketiganya. Bakal capres pun mulai menjajaki dan berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kemungkinan menggandeng bakal cawapres dari warga NU dan Gus Durian atau pengikut presiden keempat Gus Dur. Bakal capres dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sempat bertemu dengan putri Gus Dur, Yeni Wahid, dan istri Gus Dur, Sinta Nuria, di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Usai pertemuan ketiganya, Yeni Wahid mengaku siap menemani Ganjar berkeliling Jawa Timur. Mbak Yeni, iya saya ajak. Mau nggak? Ajak lari. Ajak lari, ya. Saya memang dalam program TV, ya. Iya. Ajak lari. Pak Jokowi kan mesti buat lari. Iya. Oke. Tapi saya Mas Ganjar kan nanti kalau mau ke makam Gus Dur juga, saya dampingi. Dulu saya ke sana nggak dampingi soalnya. Iya. Saya ke sana lagi lah. Tunggu pensiun dulu. Iya. Kalau kemarin kan sebelum pensiun, setelah pensiun mau tak ajak Mbak Yeni. Nanti jalan-jalan di Jawa Timur saya temenin Mas Ganjar. Namun demikian, Yeni mengaku belum ada pembicaraan khusus mengenai arah Pilpres 2024. Kalau bicara soal politik nanti itu bukan di depan ibu lah. Di depan ibu tuh ya pasti politiknya kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saya sama Mas Ganjar akan mojok sendiri, itu nanti ada saatnya nanti. Berarti sudah ada penjadwalan untuk bahas berdua sama Mas Ganjar kalau dari ya nanti dilihat kesibukan kami masing-masing. Kesibukan Mas Ganjar pasti juga keliling terus kan. Nah, nanti seperti apa, selain juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi di Indonesia sampai menjelang pendaftaran nanti, kita tentu masih melihat itu semua. Tidak hanya Ganjar Pranowo, nama Yeni Wahid juga digadang-gadang masuk bursa radar bakal cawapres Anies Baswedan. Nasdem bahkan secara tegas menyatakan Yeni Wahid pantas mendampingi Anies Baswedan. Berkomunikasi sebagai orang kanan dengan Mbak Yeni, ini kan akan sangat saling melengkapi. Kalau menurut saya, tapi karena saya bukan penentu kewenangan itu, penentu di situ, sehingga kemudian ini kita serahkan kepada Mas Anies. Apakah kemudian nanti akan ada yang bergeser, akan ada partai koalisi yang kabur? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Selain Yeni Wahid, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang merupakan Ketua Muslimat NU juga masuk radar bakal cawapres. Namun Khofifah mengaku belum memutuskan soal Pilpres karena harus berkoordinasi dengan PBNU. Terus konfirmasi kawan-kawan. Jadi kalau saya melangkah itu ada apa? Ya paling tidak kawan-kawan itu bisa memberikan kesepahaman dan terutama dengan PBNU karena saya secara struktural ada di salah satu ketua PBNU. Jadi tidak sesederhana itu, yes or no itu nggak sesederhana itu. Tak bisa dipungkiri, suara NU dan Gus Durian terutama basis Jawa Timur menjadi magnet untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Lalu kemanakah arah dukungan Gus Durian dan bagaimana para kandidat bakal capres dan cawapres meraih simpati warga NU? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Jawa Timur sebagai basis massa Nahdlatul Ulama atau NU dan juga pecinta Gus Dur atau Gus Durian tidak bisa dianggap sepele. Massa NU dan juga Gus Durian bisa jadi pendulang suara di Pilpres 2024. Lalu kemanakah kira-kira arah dukungan warga NU dan juga Gus Durian? Dan apa saja yang dilakukan poros koalisi untuk merebut suara NU dan juga Gus Durian? Pagi ini kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber, di antaranya ada Ketua DPP Nasdem Saan Mustafa dan juga ada Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi, serta juga tak ketinggalan ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi Bapak-Bapak semuanya. Pagi semua. Saya langsung ke Pak Baidowi dulu ya. Pak Baidowi, tadi kan Mbak Yeni sempat menyinggung kalau pertemuan soal politik praktis akan dibahas mojok berdua sama Pak Ganjar. Nah, ini kira-kira kapan? Sudah ada bocorannya kah? Belum, tentu kemarin itu beliau Pak Ganjar bersilaturahmi dengan Bu Sinta
Nuriyah Wahid dalam rangka beliau sowan ya sebagai dari orang yang lebih senior kepada yang lebih senior dalam tradisi santri begitu, yang lebih muda sowan yang lebih senior atau lebih sepuh, apalagi Bu Sinta ini tokoh nasional, dan di depan beliau yang nggak mungkin juga kita bicara politik praktis, lebih bicara politik kebangsaan. Tetapi dengan diterimanya Mas Ganjar oleh Ibu Sinta di luar Gus Dur itu sesuatu yang bagus, saya kira, bahwa tidak ada hambatan komunikasi dengan Gus Durian dan juga NU secara kultural, bahkan struktural, karena Mbak Yeni juga itu di struktur PBNU juga menjabat. Nah, adapun terkait dengan politik praktis tentu tidak hanya sekedar dibahas dalam satu pertemuan, tentu akan ditindaklanjuti oleh pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, politik praktis seperti apa? Ya itu nanti teknis ya. Yang jelas tadi itu ada kesepamahaman bahwa Mbak Yeni ada kesanggupan untuk mendampingi Pak Ganjar ketika melakukan silaturahmi di Jawa Timur. Itu sesuatu yang bagus. Soal apakah kemudian menjadi calon figur cawapres, itu kan ranahnya di pimpinan partai, di para ketua umum partai. Tapi kalau kita lihat sinyal-sinyal ini semakin menguat begitu, semakin mengerucut. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid sendiri mengatakan memang bersedia jika akan mendampingi Pak Ganjar saat berkeliling wilayah Jawa Timur. Apakah memang nama Yeni Wahid ini merupakan salah satu nama yang kemudian dipertimbangkan dan juga masuk dalam radar yang sudah mengerucut bakal cawapres dari poros koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024? Ya, sejauh ini ada sejumlah nama yang coba digodok ya. Nah, selain melihat tren elektabilitas di lembaga survei yang itu dipotret oleh Mas Burhan dan kawan-kawan, termasuk juga kepentingan elektoral lainnya saling melengkapi terhadap figur Pak Ganjar. Namun kami dari P3 sesuai dengan keputusan Rapimnas yang ke-6 merekomendasikan nama Pak Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presidennya Mas Ganjar. Nah, figur-figur tadi termasuk Pak Sandi dan Mbak Yeni, ada nama Bu Hovifah, dan tak lupa ada Pak Mahfud, dan nama-nama yang kemarin juga disebut oleh Mbak Puan, termasuk ada AHY, dan beberapa nama, ya tentu akan terus dikaji, dimonitor perkembangannya paling tidak sampai bulan Oktober mendatang. Karena pendaftaran ke KPU itu pada 9 Oktober 2023. Nah, selama 2 sampai 3 bulan ke depan, tentu perkembangan dinamika politik terus kita cermati. Oke, saya langsung ke Pak Saan deh. Pak Saan, ini ternyata sosok Mbak Yeni Wahid kemudian juga dilirik nih di koalisi poros yang mengusung dari Ganjar Pranowo. Tanggapannya seperti apa? Nggak khawatir nih? Ya, ini kan masih terus berproses ya. Jadi kalau misalnya ditanya khawatir nggak khawatir ya, kita sih nggak ada persoalan, nggak khawatir sama sekali. Karena yang terkait dengan soal penentuan calon wakil presiden itu kan Nasdem dan juga koalisi yang lain kan sudah menyerahkan sepenuhnya ke Pak Anies Rashid Baswedan. Siapa namanya, kapan akan diumumkannya, kita serahkan. Nah, yang kedua terkait dengan misalnya silaturahmi ya, ada proses komunikasi dengan Mbak Yeni misalnya, baik yang dilakukan oleh dari Nasdem, waktu itu Waketum sendiri datang ya, Pak Ahmad Ali, terus juga ada momen di mana Pak Anies juga bersama dengan Mbak Yeni, dan juga ada pertimbangan dari tokoh NU lainnya, bahkan ulama di Jawa Timur. Beberapa waktu yang lalu ketika Pak Anies melakukan kunjungan, ulama atau kiai di Jawa Timur kan merekomendasikan 5 nama. Dan dari 5 nama itu, 4 itu kan hampir tokoh NU semua ya, dari mulai Bu Hovifah, Mbak Yeni, terus juga ada Pak Mahfud, bahkan Caimin pun masuk dalam rekomendasi. Nah, ini kita melihat bahwa memang NU ini strategis dan penting dalam konteks kebangsaan kita, maupun juga dalam konteks kontestasi politik, karena memiliki jumlah anggota yang paling besar di Indonesia dan juga tersebar di seluruh Indonesia, walaupun misalnya tetap basis utamanya di Jawa Timur, tapi proses penyebarannya kan juga merata. Dan NU juga punya sejarah panjang dalam proses pergerakan
Republik ini kan. Jadi menurut saya menjadi hal yang wajar juga kalau misalnya calon-calon presiden atau partai-partai yang pengusung dari calon presiden itu berkepentingan untuk terus membangun komunikasi, untuk terus bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh NU. Tidak hanya mereka yang dibidik menjadi cawapresnya, tapi juga dengan tokoh-tokoh NU, apakah kiai, ulama maupun PBNU itu sendiri. Jadi sekali lagi terkait dengan soal urusan cawapres kita serahkan ke Pak Anies. Jadi siapa, mau Mbak Yeni boleh, mau Hopipa boleh, Pak Mahfud, ataupun dari internal koalisi tidak masalah. Selama Pak Aniesnya cocok dengan mereka semua. Oke, jadi ada beberapa nama nih. Kalau dari sebenarnya sama-sama betul ya, sama-sama persis. Ada nama Khofifah Indar Parawansa, kemudian ada juga Mbak Yeni, kemudian ada Pak Mahfud begitu. Nah, kalau untuk tokoh yang kemudian sekarang menjadi sorotan adalah Mbak Yeni, Pak Saan. Nah, pertimbangannya apa yang kemudian oh ini cocok nih sepertinya dengan Pak Anies? Ya, pertama tadi Mbak Yeni ini kan punya terah politik yang besar ya. Cucu dari pendiri NU kan, orang tuanya mantan presiden, ketua umum PBNU, tokoh pergerakan juga gitu kan, secara pergerakan, kultural dan sebagainya. Dan juga memiliki, saya rasa Mbak Yeni juga memiliki kemampuan yang memadai kan gitu kan. Jadi selain mewakili Gus Durian, mewakili NU, dan juga Mbak Yeni mewakili kaum perempuan. Dan menurut saya ketika misalnya ini dipertimbangkan oleh para calon presiden, menurut saya wajar saja. Dan karena memang dari resources politik yang dimiliki Mbak Yeni itu ya cukup memadai lah kan. Tapi sekali lagi terkait dengan cawapres itu kita sepenuhnya sudah menyerahkan ke Pak Anies. Tapi ya tokoh-tokoh tersebut layak dipertimbangkan. Walaupun saya yakin Mas Anies sudah punya nama, sudah punya pilihan. Semuanya diserahkan kepada Pak Anies Baswedan. Sudah mengerucut berapa nama nih? Kalau dari awal ya kita kan berproses tuh, udah panjang prosesnya sejak dideklarasikan, bahkan sejak koalisi terbentuk, proses ini kan sudah berjalan cukup lama dari mulai pencarian, pengurucutan, dan ini kan tinggal Mas Anies umumkan saja ya. Jadi dari sisi nama saya yakin Mas Anies sudah ada, tinggal dikomunikasikan dengan partai politik dan tinggal nanti diumumkan. Jadi ada ini nih yang ditunggu, pengumumannya kapan nih Pak Saan? Ini kan ada tahapan. Bulan ini juga atau nanti bulan depan? Ya saya yakin ini ada tahapan. Tahapan pertama tentu akan dikomunikasikan dengan partai-partai koalisi dengan Nasdem, Demokrat, PKS. Setelah itu kan juga di partai koalisi membangun kesepahaman kan terkait satu nama yang dibawa Pak Anies. Nah, ketika sudah dikomunikasikan dengan partai pengusung, ya Mas Anies tinggal umumkan ke publik. Jadi tahapannya Mas Anies sudah punya nama, sudah tentukan namanya siapa. Yang kedua, nama yang sudah ditentukan itu Pak Anies sampaikan ke partai politik. Apakah misalnya secara bersamaan atau disampaikan secara satu persatu ke partai pengusung. Ketika sudah disepakati nama itu dan tidak keberatan, dan memang karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya, tentu tidak ada keberatan dari kita, ya tinggal Mas Anies cari momentum aja yang pas, yang waktunya. Ya tinggal cari momentum untuk mengumumkan begitu ya. Nah, Mas Burhan, pengaruh elektoral barisan Gus Dur di perebutan 2024 ini, Mas Burhan sendiri melihatnya seperti apa? Pak Ganjar ini sudah mulai kemarin nih hari Minggu bahkan sudah terang-terangan mengatakan dampingi saya ya Mbak ketika nanti di Jawa Timur. Ya, pertama untuk mengukur seberapa besar warga NU, kita punya beberapa pengukuran ya dalam survei. Yang pertama menanyakan afiliasi secara emosional, kedekatan warga terutama umat Islam terhadap ormas-ormas Islam.
Nah, kalau ditanyakan dengan pertanyaan seberapa dekat umat Islam terhadap ormas Islam, itu 52% orang Indonesia yang beragama Muslim itu merasa dekat dengan NU. Nah, selisihnya dengan mereka yang merasa dekat dengan Muhammadiyah memang jauh sekali. Tetapi ada kurang lebih sekitar 38% warga umat Islam yang tidak merasa dekat dengan ormas Islam manapun. Nah, kemudian yang kedua, kita tanyakan juga apakah orang Islam itu menjadi anggota aktif atau tidak aktif, atau bahkan bukan anggota dari ormas-ormas Islam yang kita tanyakan dalam kuesioner, termasuk NU. Nah, kalau dari sisi membership yang aktif di NU, itu memang lebih kecil ketimbang mereka yang merasa dekat dengan NU. Wajar, karena kalau secara emosional kan pasti lebih banyak ketimbang mereka yang secara sosial itu punya engagement dengan NU. Keaktifan di NU kurang lebih sekitar 12% orang Indonesia yang aktif, kategorinya aktif atau tidak aktif sebagai anggota NU. Tetapi secara umum kalau kita lihat, kita zoom ya, mereka yang merasa dekat dengan NU itu ngumpul di 2 provinsi seperti yang kita tahu, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, di antara provinsi yang menentukan baik dari sisi populasi pemilih yang besar, tapi saat yang sama juga tidak ada calon yang dominan, Jawa Timur. Kalau Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sudah sangat dominan ya di provinsi ini, karena Mas Ganjar adalah gubernur. Nah, di Jawa Timur itu seperti negeri antah tak berantah, baik dari sisi partai maupun dari sisi capres, itu tidak ada yang sangat dominan di sana. Nah, makanya kemudian wajar kalau capres, terutama capres yang menurut data survei kurang dukungan di Jawa Timur dan Jawa Tengah, itu melihat faktor NU sebagai faktor atau kunci kemenangan. Terutama adalah 2 nih ya. Satu adalah Mas Anies, kedua adalah Pak Prabowo. 2 capres ini itu secara elektoral memang tidak terlalu kuat di 2 provinsi ini. Jadi kebutuhan untuk menggandeng cawapres yang punya latar belakang NU buat Mas Anies atau Pak Prabowo itu lebih besar ketimbang Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar, satu sudah sangat dominan di Jawa Tengah, di Jawa Timur unggul, tetapi unggulannya memang tidak terlalu jauh dengan Pak Prabowo. Nah, yang paling membutuhkan adalah capresnya Kang Saan memang. Karena memang di 2 provinsi ini tuh kecil elektabilitas Mas Anies. Jadi seharusnya bisa dikatakan prioritasnya untuk dari cawapres Anies Baswedan ini di kalangan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, begitu? Untuk Mas Anies, jadi kalau dilihat dari kadar kebutuhan, itu Mas Anies paling membutuhkan cawapres yang bisa menarik dukungan dari kalangan NU dibanding 2 capres yang lain. Itu poin saya. Tetapi kan masalahnya adalah kesadaran ini kan baru dimiliki oleh Nasdem. Nah, partai baru Nasdem ya. Anies yang lain seperti Demokrat itu kan sampai sekarang masih merasa AHY Anies itu harus datang dari ketua umum mereka kan. Makanya tadi meskipun Kang Saan menyebut nama sudah di kantong Mas Anies, tinggal momentum untuk mengumumkan. Itu nggak mudah, karena harus kesepakatan 3 partai pendukung Mas Anies. Jadi tidak hanya Nasdem saja yang bisa mewujudkan cawapres dari kalangan NU yang populer buat Mas Anies, tapi juga membutuhkan keikhlasan dari Partai Demokrat. Ikhlas dalam politik kan susah, Mbak. Ya, ikhlas dalam politik susah. Nah, kalau dari Mas Burhan sendiri pertimbangannya adalah dari NU nih. Berarti kalau nggak Mbak Yeni Wahid atau Khofifah atau Mahfud. Kita nanti akan tanya dulu ke Pak Saan seperti apa. Apakah ini juga akan menjadi pertimbangan kemudian poros koalisi perubahan ini mengusung tokoh NU sebagai bakal cawapres mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kita akan bahas nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.